Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gina. Hari ini kita tetap dengan Ustadz Jamiat. Selamat datang Ustadz Jamiat dengan Daeng Baji. Saya mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam syiar dan syair dan syiar hari ini kita melanjutkan kisah yang kemarin, bahasan karangan Kiai Haji Ja'far Sabran, termasuk ulama Kalimantan Timur. Pemirsa yang terhormat, baiklah kita lanjutkan. Silakan dibaca dulu Daeng Baji. Terima kasih Pak Haji. Baiklah, saya akan membacakan syair selanjutnya. Hati dari jauh bersifat ujub, pentang salik ataupun masjub, mengaku diri berbuat sanggup, mengatur amal di dalam hidup. Nah, yang ingin kita tanyakan ini adalah apa itu ujub, Pak Ustadz? Kalau bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabbaka wan nasira haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi amma ba'd. Terima kasih. Kita kembali membahas tentang syair Ma'rifat yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Ja'far Sabran. Perlu kita ketahui sebelumnya, ini beliau membahas tentang syirik. Jadi syirik itu adalah hal yang menyekutukan Tuhan. Jadi kita kemarin sudah membahas syirik di tingkat af'al, syirik di tingkat asma, sifat, dan zat. Kemudian macamnya lagi syirik itu ada 3. Ada syirik jali, ada syirik khafi, khafiul khafi. Syirik jali itu yang nampak. Orang menyembah bulan, matahari, menyembah berhala, itu yang nampak, itu namanya jali. Syirik khafi yang tersembunyi, tempatnya di dalam jiwa. Di hati kita. Qalbun. Ya, qalbun namanya. Di situ tempatnya. Ada lagi khafiul khafi yang lebih halus daripada yang ada di dalam jiwa kita itu. Nah, beliau ini membahas yang kedua, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang paling susah. Ini yang paling susah. Jadi kita bisa lepas, enggak menyembah matahari, bulan, bintang, berhala, enggak. Tapi kadang-kadang umat Islam itu kena di syirik ini. Nah, maka itu disebutkan beliau, hindari jauh bersifat ujub. Jadi ujub itu adalah orang yang egoistis. Ya, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling di atas segala-galanya dan orang rendah. Nah, itu ujub. Jadi membanggakan diri dia itu. Jadi merasa dirilah paling segala-galanya. Padahal itu sifat Allah. Allah yang maha sempurna, yang memiliki sifat itu, membanggakan diri itu hanya Allah. Manusia tidak boleh. Apabila mengambil sifat Allah, berarti dia sudah mengambil hak Allah. Nah, itu syirik namanya. Nah, tapi sekarang banyak yang seperti itu, Pak Haji. Iya, ada di antara kaum muslimin, ada juga yang enggak, karena sudah mengerti ilmu itu. Katanya bangga boleh, tapi jangan takabur. Ya. Kemudian di sini perintang salik ataupun mazub. Jadi perintang ini tirai. Batasan. Nah, tirai kita untuk menuju Allah, tapi ada dinding, ada gap. Karena ada tadi sifat ujub itu. Jadi orang tuh memang sudah berhaji, puasa, berzakat, ibadah apa saja. Kalau ada rasa ujub itu ada perintang, ada dinding, sekat antara dia dengan Allah.
hijab lah. Ada hijab, maka itu disebut majub, ada hijab. Ada hijab antara diri dengan Allah. Nah, terus yang ketiga, mengaku diri berbuat sanggup. Nah, padahal Al-Quran menyatakan, setiap engkau berjanji, apapun insya Allah. Dia nindak, aku mampu ini, membuat dia mampu ini. Itu namanya di dalam ilmu ma'rifat, orang ada sifat ananiyah. Ananiyah itu kehambaan, keakuan diri. Padahal kata Rasulullah, kita ini la wala quwata illa billah. La haula tidak ada daya. Wala quwata tidak ada kekuatan illa lillah. Illa billah, kecuali Allah. Nah, di sini lapak yang bermain tuh yang disebut dengan rahmat. Ya kan? May yaftahillah linnas min rahmatin falam mumsakalah. Bila Allah ingin memberikan rahmat kepada manusia, tidak seorang pun bisa mencegahnya. Berkat rahmat saya hidup. Berkat rahmat saya dapat ibadah. Berkat rahmat saya memiliki keluarga, suami. Itu rahmat semua. Nah, kalau orang yang sifat ujub tadi, dia nggak tahu itu. Hasil usahanya, karyanya, kehendaknya. Seakan-akan Allah itu lepas. Allah. Hanya dia. Nah, ini ujub. Yang bahaya. Mungkin saya selanjutnya dibaca dulu. Ya. Saya baca ya? Ya. Akhwan mengaku berbuat amal, luka kepada Tuhan yang kamal, imannya runtuh menjadi kumal, lidahnya besar, hatinya mujmal. Ria dan sum'ah tampil membantu, menghancur iman sudah bermutu, merasa kibir setiap waktu, pegangan hati tidak menentu. Nah, ini Tuhan yang kamal, kalau bahaya nih Ustaz bisa jadi kumal. Ya. Kumalnya rusak ya. Iya, bujur itu. Gimana Ustaz ini? Jadi nomor 16 ini akwan mengaku berbuat amal. Jadi akwan ini adalah diri pribadi mengaku berbuat amal. Kemarin kita sudah membaca hadis la tataharraku jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji sawi, sebiji atom yang terkecil apapun illa biiznillah, kecuali itu izin Allah. Jadi kalau itu izin Allah, kita beribadah itu karena ada izin ridha rahmat Allah. Ya kan? Nah, orang yang akuan ini mengaku berbuat amal, dialah yang mampu berbuat amal kepada Allah. Dia merasa banyak pada Allah. Ini yang disebutkan apa? Dia merasa amalnya itu dapat membentengi dia dari neraka. Dengan amalnya itu dia merasa dapat masuk surga. Padahal Rasulullah Muhammad SAW yang dia orang Muslim, inna ahadukum la yadkhul zannah bi amali. Tiap kalian itu tidak masuk surga dengan amal ibadah. Wala yaziruhu minan nar. Amal ibadah kalian tidak bisa mencegah kalian masuk neraka. Wa ana adkhulul zannah bila amali, dan aku kata Rasulullah masuk surga bukan dengan amal ibadahku illa bi rahmatillahi taala. Itu rahmat Allah. Nah, orang yang akuan ini mengaku dia beribadah, merasa banyak beramal, merasa banyak berpahala. Ini jadi sekat tadi dinding itu, Pak. Jadi Ustadznya memang kalau yang ujub ini apa di sini makanya ada syairnya apa ini Abul Hasan An-Nuwas. Iya. Yang ilas turir firdausi ahla wala aqwa adana rijahimi fahabli taubata waghfir junubi. Nah itu tinggi betul Ustaz ya. Kalau kita analogikan atau kiaskan gimana? Ya, maka itu artinya kan Abu Nawas itu kan. Abu Hasan An-Nuwas itu. Kalau panggilannya kan Abu Nawas. Abu Nawas kan. Jadi artinya saya enggak minta surga, saya enggak takut neraka. Tapi apa katanya? Ya, terimalah, terimalah taubatku, berilah aku ampunan. Nah, jadi beliau di sini akwan mengaku berbuat amal, luka kepada Tuhan yang kamal. Jadi berarti kalau orang masih ada akwan, ada sifat ananiyah dirinya itu berarti itu sama dia luka kepada Allah yang kamal, yang maha sempurna.
Allah itu kan memiliki sifat kamal, ya kan, jamal, kahar, kamal, itu sifat Allah. Tidak boleh diambil, itu hak pribadi, hak prerogatif Allah. Akibatnya apa? Iman runtuh menjadi kumal. Nah, jadi kalau orang masih ada rasa keakuan, tidak mampu melahulawalakan dirinya sebenar-benar hanya kekuasaan Allah, maka imannya runtuh. Berarti iman ini perlu juga digosok. Nah, disetrika. makanya iman ini hubungannya dengan ilmu. Dikencangan. Iya, ya kan. Lidahnya besar, hatinya muhmal. Jadi lidahnya besar, ucapannya semuanya, pengakuan apa, tapi hatinya ini kosong gitu. Ya, itu ketong nyaring. Ya, tong kosong, Kosong nyaring bunyinya itu. Itu Ya, bahaya juga Ustaz ya. betul, betul. Ya, terus berikutnya ada ini kata-kata. Ya, Pak. Ini kata-kata apa Kiai Haji almarhum ini, Kiai Haji Ja'far Sabar ini banyak juga kata-kata sulit ya. Ya, Tapi maknanya tinggi sekali seperti Iya. sum'ah, kibir, gimana Ustaz? Nah. ya. Ibu nanyakan apa, Bu? Ya, Mungkin Ibu. yang ingin saya tanyakan itu adalah ria, Pak. Ria. Perbedaan. Ria dan ya perbedaan apa ria? Perbedaan ria dengan kibir. Nah, dengan sum'ah nih, Bu, ya. Dengan sum'ah tadi. Jadi yang ke-17 ini beliau menulis, ria dan sum'ah tampil membantu, menghancur iman sudah bermutu, merasa kibir setiap waktu, pegangan hati tidak menentu. Ria ini, Bu, orang yang memperlihatkan tentang keberadaan dirinya kepada orang lain agar orang memuji. Apakah dia berkurban, apakah dia berzakat, ingin dia itu perbuatannya dilihat orang dan orang memuji dia, wah dia tuh hebat. Begitu juga, Bu, kalau dia sholat, misalnya di tengah jemaah sebelum sholat Jumat misalnya. Kalau dia sholat sunat itu lama sekali agar orang melihat tuh hebat. Tapi kalau dia di rumah cepat. Nah, jadi seluruh amal ibadah apabila ditujukan bukan lillah, maka beliau menyebutkan di sini dia tuh riya. Jadi artinya orang yang melakukan ini sama dengan ibaratnya kata kata gaulnya ingin dipuji dan memamerkan seluruh perlakuannya Ya, kepada betul. masyarakat. Jadi, Bu, artinya ibadahnya oke, tapi pahalanya kikis. Berarti sia-sia, Pak. Sia-sia. Makanya kalau kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Rabbil alamin. Inna sholati sungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah, untuk Allah. Kalau orang pakai usalli juga usalli pada maghribi selesai lillah. Jadi bukan untuk linnas. Nah, orang ria ini, Bu, tidak bisa dia beribadah, tidak bisa dia melakukan suatu peribadatan kalau tidak dilihat orang. Jadi ibadahnya tuh hancur, pahalanya tuh tidak ada apa-apanya karena Allah nggak mau yang dibagi. Artinya orang ini Iya. ingin beribadah apabila ada yang memuji. Ada yang memuji, ada yang merepak hebat. Nah, Iya. itu lillah. Bukan lillahi ta'ala. Itu riya, Bu. Itu riya. Ada kata orang Banjar kalau salah, ada orang-orang tua dulu. Iya. Jangan terlalu dipuji ya. Kalau binatang jijik ya. Ya, betul Udah itu. jagung-jagung tuh tuh satu-satu isinya dilihatnya kan Nah, bagus. jadi ria ini, Bu, macam bentuknya. Ada ria tentang amal, ada ria terhadap harta bendanya, ada ria terhadap ilmunya, ada ria terhadap keberhasilan anaknya, keponakannya dan lain. Itu semua diceritakan untuk dipuji, dikatakan hebat. Nah, itu, Bu, ria. Nah, sekarang kalau apa beda ria dengan sum'ah? Sum'ah ini adalah amal ibadah yang sudah ikhlas sekian lama, tapi dia ceritakan. Misalnya Bapak dulu haji, kurban sekian. Itu Bapak kunci itu. Sedekah pun dikunci, tidak mau cerita. Begitu ada orang cerita ini, Bapak gatal sudah. Wah, aku tempo hari di Mekah sedikit aja kurban 10 ekor kambing. Yang tadinya ikhlas. Begitu diceritakan itu sum'ah. Menceritakan amal ibadah yang sudah ikhlas karena Allah. Nah, jadi hapus. Berubah ya. Berubah, hapus sudah. Jadi hilang Hilang amalnya, Pak. pahalanya. Hilang Pahalanya hilang. Berarti niat kita sudah sia-sia, Pak. Iya, misalnya lagi ibu, misalnya ibu taruhlah rajin sholat tahajud, ya kan?
Ya teman-teman ini cerita, ibu nggak mau, bertahun-tahun tuh nggak mau. Kali ibu juga nyeloteh, saya sedikit aja, hanya 13 rakaat, sholat tahajud saban malam. Yang tadi untuk Allah, kenapa kata Allah engkau jelaskan kepada manusia? Untuk apa? Lain halnya kalau untuk mengajar, menyemangatkan murid pengajian. Ya. Itulah yang motivasi jadinya. Motivasi. Boleh, motivasi. Tapi kalau kita berbangga, yang sudah ikhlas itu hapus pahalanya. Nah, makanya beliau menyatakan di sini, ria dan sum'ah tampil membantu menghancur iman yang sudah bermutu. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi Pak Ustaz. Ini yang masalah ibaratnya itu motivasi ke anak-anak dengan menceritakan perbuatan kita yang dikatakan sebagai motivasi kepada anak-anak dengan menceritakan kebaikan kita kepada orang ibaratnya di majelis taklim. Nah, posisinya di mana Pak? Nah, jadi begini. Innama a'malu binniyat. Sah amal, diterima ibadah itu niat. Kalau ibu menceritakan tentang keberhasilan ibu, motivasi untuk anak didik, motivasi untuk siapa, tidak ada masalah. Tapi kalau di antara itu ada hati, lihat aku hebatnya. Sudah selesai, sudah. Itu. Jadi sedikit aja. Kembali lagi, innama a'malu binniyat gitu. Nah, kemudian di sini merasa kibir setiap waktu, pegangan hati tidak menentunya. Jadi kibir ini apa? Kibir ini, Bu, adalah orang yang sombong. Makanya dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, al-kibru batarul haqq wa 'azamatun nas. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Wa 'azamatun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi kalau kita tuh ada orang berbicara memang benar sesuai Quran hadis, tapi tidak menerima, itu sudah sombong. Kedua, kalau orang tuh dianggap rendah, ya jelata begitu, merendahkan eksistensi manusia padahal Allah mencipta. Berarti kata Allah, yang kuciptakan engkau merendahkannya. Nah, di sini sombong, di sini kibir. Itu Ustaz, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya itu. Padahal itu ya di surah Watin Ustaz lah. Nah, jadi saya jelaskan. Penyakit batin itu orang biasanya menyebut, Pak, dalam pengajian saya sebut apa? Penyakit dalam negeri. Kalau penyakit luar negeri kan, misalnya kudis, Susafano, apalah ya kan, itu luar negeri. Yang ini dalam negeri, Bu, ada 10 itu. Yang pertama tadi wujud, takjub atas keberhasilan, baik harta, berilmu dan segalanya. Itu apa namanya, merasa akulah di atas segala-galanya. Ria tadi memamerkan untuk dipuji, bukan untuk dipuji Allah tapi makhluk. Nah, ini yang salah. Padahal kalau kita sebelum sholat tuh ada kan kita baca, Pak, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbat wa ya Allah, engkau yang aku maksud, wa ridhaka, keridaanmu aku tuntut, a'tini mahabbat, beri hamba cinta kasih dan ma'rifat kepada engkau. Ada orang mengucapkan begini, ya Rabbi nazlan alayya rahmatika maghfiratika ridhaika mahabbatka alayya fid dunya wal akhirah. Sebelum ibadah. Jadi semata untuk Allah, ya Allah turunkan rahmat engkau, turunkan ridho engkau, turunkan hidayah engkau, turunkan mahabbah kasih saya, contohkan karamah kemuliaan yang engkau berikan kepada awliya Allah, berikan kepada hamba. Jadi kalau itu untuk Allah, tidak ada rianya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, sum'ah tadi. Hancur amal ibadah yang sudah ikhlas, diceritakan untuk dipuji. Yang ketiga, takbur. Yang kibir ibu sebut tadi, sombong, angkuh, orang lain dianggap rendah. Ada juga sombong terhadap Allah. Ini sombong kepada manusia, Bu. Sombong pada Allah, as-sholatu ala waktiha, sholat itu tepat pada waktunya. Dia kadang-kadang sholat terlambat. Kadang-kadang sholat mengkada. Habis sudah waktu sholat zuhur tuh dia baru sholat. Itu meremehkan Allah. Itu sombong kepada Allah. Apalagi yang tidak melakukannya, Pak. Ya kan? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafarazah. Orang yang meninggalkan sholat sengaja adalah kafir sesungguhnya, itu ujar Rasulullah. Itu istilahnya ada, kalau istilah hukum ada dolus, ada kulpa, Ustaz. Betul. Kalau dolus itu sengaja, kalau kulpa itu kelalaian. Ya, kelalaian. Jadi kalau sengaja itu istilahnya dolus ya. Jadi kalau kita kalau sengaja bahaya, kalau musafir kan nggak sengaja. Kalau kita baca ayat, Pak, fawailul lil musallin, neraka wail disiapkan orang-orang yang sholat.
alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai. Lalai tidak sholat, lalai waktu sholat, atau tepat sholat tapi hatinya lalai untuk zikrullah kepada Allah. Dirinya, hayalannya mengembara, padahal yang dihadapi ini Allah. Ini memang banyak sekali tuh godaan. Banyak betul itu. Jadi kalau orang demikian tadi disebut apa? Takbur. Sombong kepada Allah. Dianggapnya Allah yang dihadapi itu seakan-akan biasa aja. Padahal kalau kita mau tahu, ketika Rasulullah akan sholat bergetar, Sayyidina Ali itu bergetar. Ditanya, kenapa wahai baginda? Tahukah dengan siapa saya berhadapan? Itu eksistensi Allah, keberadaan Allah, keagungan, kebesaran ditempatkan sesuai tempatnya. Jadi tidak ada rasa yang sombong, takbir, yang ria itu tidak ada. Lebih daripada menghadapi jenderal lagi. Betul, itu dia. Ya, menghadapi Allah Ta'ala, Pak ya. Ya. Nah, jadi itu Bu ya, itu tadi tentang apa? Tentang maksiat batin nih. Ini penyakit dalam negeri. Ya. Yang kelima Pak, hasad, dengki. Nah, dengki itu apa Pak? Al-Quran menyatakan wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Binatang yang melata merayap di permukaan bumi termasuk manusia dijamin Allah rezekinya. Begitu Bapak dapat rezeki, Bapak beli TV yang gede, keluarga tetangga itu semalaman tidak tidur karena dengki. Dianggapnya dari mana hasil itu? Apakah korupsi? Apakah manipulasi? Dia lupa bahwasanya Allah yang memberi rezeki itu. Ya, ini dengki ini merusak juga. Itu dengki itu penyakit batin juga Bu. Jadi makanya banyak orang ahli ibadah, banyak orang ahli tahajud, baca Quran, apapun, salawat, mudhapsi, tapi kalau ada penyakit dengki ini, hapus pahala ibadahnya itu. Ustadz, kalau bisa beli, istilahnya apalagi mau nonton bola gimana nih? Kalau membeli itu artinya dengan kemampuannya, kesanggupannya kan? Tidak apa-apa Ustadz. Tidak apa-apa. Kalau begini Pak Ustadz, biasanya kan kita di masyarakat itu tetangga kiri kanan tuh, misalnya kita kan kita beli alat-alat rumah tangga, misalnya kayak pipet. Nah, ternyata tetangga kita itu lihat. Nah, dia ibaratnya gini, begitu dia lihat kita beli barang, selalu bertanya, itu harganya berapa? Kita kasih tahu harganya sekian. Oh, aku juga bisa beli. Nah, tahu-tahu 2 hari kemudian dia betul-betul beli. Nah, ini termasuk dalam kategori apa Pak Ustadz? Jadi begini Bu, jadi artinya harta benda yang kita miliki kan sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan ya kan. Kalau keinginan kan syahwat, tapi kalau kebutuhan kan memang kita butuh. Kita sudah ada TV 2, 3, tambah lagi 4 dengan itu butuh apa, ya kan begitu. Nah, jadi kalau kita tadi beli TV, pas dia tadi artinya secara kelekar, saya nanti beli, kebetulan bisa, ya Allah, alhamdulillah. Cuma harus diluruskan hati ini tadi untuk apa? Ya, bukan sekedar nafsu. Ya, karena tadi innama amalu. Nah, amal itu perbuatan kita sah diterima Allah kecuali niat kita. Nah, lanjutnya tadi yang keberapa tuh yang kelima kan? Yang adanya itu kan ada 10. Jadi itu Bu hasad ya, di dengki ya. Jadi dengki kepada orang lain ini merusakkan amal ibadahnya juga itu. Yang kemudian hizib, senang melihat orang lain kalau kena musibah. Ini banyak ini kejadian. Jadi banyak sekali Baji. Makanya Rasulullah menyatakan kita sesama muslim itu bersaudara, satu sama lain itu kasih mengasihi, sayang menyayangi. Ada satu hadis menyatakan orang mukmin itu ibarat satu badan. Kalau ibu sakit, telinga badan lain ikut merasakannya. Kalau kaki yang sakit ikut merasakannya. Nah, yang begini, yang hijib ini tadi, mungkin dia itu ada dendam, ada kesal, ada benci dengan orang lain. Begitu orang itu kena musibah, dia senang. Rasain lo, gara-gara lo dulu. Nah, itu apa Bu? Di dalam jiwanya dulu ada dendam, ada kesal. Padahal 3 hari 3 malam tidak berteguran disebutkan apa? Orang itu sudah kafir munafik itu, dilarang oleh Rasulullah itu. Jadi artinya nggak boleh mendendam, ya kan? Nggak boleh. Boleh marah, marah itu merupakan anugerah dari Allah, ya kan? Boleh marah, tapi marah yang diredai oleh Allah. Ada marah yang dibenci, Pak.
Ya apa marahnya diridhoi? Bapak punya istri, punya anak. Keluar rumah nggak pakai jilbab. Bapak marah. Kurang asem kamu ini. Kamu keluar pakai jilbab. Marah karena Allah. Misalnya, nggak sholat, anak dimarahi. Ajari anakmu akan sholat 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Marah karena Allah. Agama kita dilecehkan. Harta benda kita dirampas, kita tidak mempertahankan. Boleh marah. Boleh yang diredai. Yang tidak boleh tuh, Bu, bangun mata marah. Lihat istri marah. Lihat suami marah. Yang tidak ada ujung pangkalnya. Akibatnya apa? Merendahkan diri. Dia tidak berwibawa. Dia tidak berpengaruh. Karena hobi. Semacam hobi emosi jadi itu. sifat ya. Jadi sifat. Jadi Karakternya. jadi tidak apa-apa marahnya gitu. Tapi kalau orang tidak pernah marah, sekali marah orang takut, Pak. Nah, ini bahaya ini. Artinya ada marah, ada pemarahan. Itu. Yang Itu dia. ada yang ingin saya tanyakan, Pak Haji, kayaknya sangat menarik bagi saya nih. Ada satu keluarga, misalnya kita bersaudara ini, tapi ada permasalahan yang ibaratnya itu bagi si kakak ini merasa bahwa kita ini sudah menasehati, kita ini sudah merasa bahwa tidak pantas kamu seperti itu, tapi banyak kita itu dilawan, bahkan kita diajak untuk berkelahi gitu, Pak Haji. Nah, si kakak ini daripada berkelahi mendingan kita diam, ya kan, didiamin bertahun-tahun gitu, Pak Haji. Iya. Nah, terus itu termasuk hukumnya apa? Jadi begini, Bu. Artinya daripada berkelahi lebih baik Jadi Iya. kita melihat asal muasal, ya kan. Kalau Akarnya kalau dalam keluarga itu, ya kan, saling menghargai, menghormati dari kecil. Misalnya kakak manggilnya Dek, Iya. si adik Kak. Artinya dari kecil ini sudah dibina itu. Keakraban, keharmonisan, penghargaan. Itu sudah jadi, insya Allah ke depannya oke. Tapi kalau dalam keluarga itu garang, Pak. Dek, tolong ambil aja sendiri. Nah, itu kalau emosi itu akan terjadi nantinya. Nah, kasus yang Ibu hadapi ini sama kayaknya. Artinya, kita ini mau menasihati. Ya. Kita ini mau menegur, membinainya. Cuma kalau kita sampaikan kalau negatif, lebih baik diam, kan kayak gitu. Nah, itulah saya bilang. Jadi kalau kita melihat hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Apabila engkau melihat kesalahan, apakah di luar keluarga, rubah dengan tanganmu. Wa illam tastati fa bi qaulihi, kalau tidak mampu nasihati dengan mulutmu. Ya kan? Jadi diubah dengan lidah nasihati. Fa illam yastati fa bi qalbihi, kalau tidak bisa dengan hatimu tidak membenci kejahatan itu. Ya Rasulullah apa? Kalau hanya dengan hati itu selemah-lemah iman. Fa inna iman itu. Nah, jadi Bu, gimana pun ya, karena kita ini sama, Bu, suami istri. Selama kita masih suka dengan istri, selama kita suka dengan suami, selama itu kita nasihati. Jadi antara istri boleh menasihati istri suaminya begitu. Sama dengan adik kita. Dengan asbah kita. Istilah sekarang tuh check and recheck. Iya, artinya walaupun cari siasat lain. Sampai yang kita maksudkan itu betul-betul dia menurut kita. Yang benar itu bagaimana. Jadi nggak boleh bosan, Bu. Kalau ibu misalnya antipati, saya sudah nggak bisa. Rasulullah merubah penduduk Mekah itu 22 tahun, 2 bulan, 20 atau 23 tahun. 23 tahun mengubah penduduk Mekah menjadi muslim. Bayangkan itu. Kita sebentar ya, sudahlah. Nggak bisa. Lanjut Ustaz. Yang ke-7 lah, 8. Yang ke-7 itu, Bu, termasuk syirik batin atau penyakit dalam negeri, saya bilang itu hubul mal. Cinta harta. Jadi orang cinta harta itu hidupnya itu fokus hanya untuk mengumpul harta. Berapa banyak kaplingan tanah, berapa banyak mobilnya, banyak sekali. Ya, berapa banyak artinya rumahnya. Dia fokus hanya untuk mencintai harta, tapi dia tidak mencintai orang yang memberi harta. Nah, ini yang bahaya. Si korun lah. Nah, misal begini, Bu ya, misal begini. Bapak ini orang kaya, tapi kekayaannya apa? Itu bolong-bolong jalanan tuh ya aspal, nggak minta apa itu ini, tolong kasih aspal itu sedikit. Artinya bermanfaat.
Makanya ya Rasulullah khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada sesamanya. Orang harta, Bu, yang cinta harta nih dia nggak mau tahu orang lain. Lu miskin. Jadi kemasan umat itu dia nggak tahu. Lu miskin, lu apa terserah lu lah. Lu, gua, kan begitu, ya kan? Berarti sama dengan rentenir, Pak. Ya? Nah, enggak juga iya, hampir mirip. Cuma orang cinta harta benda, Bu, enggak memikirkan kemasan umat. Bagaimana umat Islam keterbelakangan dengan ilmu, bagaimana keterbelakangan dalam ekonomi. Ya kan, kalau dia orang kaya, bagaimana mencipta suatu perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja sekian banyak. Bagaimana duitnya yang banyak itu nih mengajari nih anak-anak pengangguran nih ilmu Allah, bagaimana ilmu ekonomi kayak apa. Jadi harta bendanya untuk kemaslahatan umat. Makanya apa terjadi kepada Umar dan Abu Bakar? Pada suatu hari Rasulullah menyatakan, mari kita berinfak untuk jihad. Kali ini Abu Umar, aku kalahkan Abu Bakar. Anak paling banyak. Yang paling banyak. Bawa oleh Umar, paling banyak kan. Baru Umar tahu. Abu Bakar tahu. Nggak lama setelah itu datang Abu Bakar membawa juga. Ini tujuannya pas Nabi ke Herat. Iya, bawa paling banyak kan. Jadi ditanya kepada Umar, wahai Umar, ya Rasulullah, apakah ada harta bendamu? Masih ada setengah ya Rasulullah. Tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah ada harta bendamu di rumah? Apa jawab Abu Bakar? Hanya Allah dan Rasulnya yang tinggal di rumah. Habis. Disumbangkan. Padahal Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, termasuk Utsman, orang yang kaya raya yang punya real estate yang luar biasa di sana. Tapi harta mereka itu untuk Allah. Nah, orang yang ini, Bu, yang hubul mal ini, dia nggak mau kemaslahatan umat, nggak mau tentang ajaran apa untuk dakwah, nggak. Dia hanya untuk berpoya-poya, untuk kesenangan dirinya. Semoga aja tidak ada nanti di ini Ustadz ya. Ini ada, Pak. Ya. Selama bilang Hamka, dunia ini tetap berkembang, praktek kejahatan keburukan tetap ada. Ya cuma kita apa? Fazakir, berilah ingat. Kita mau beri ingat. Ya, meminimalisir. Itu dia. Ya, nah, ke-8 itu hubuzah. Suka ketenaran, suka kemasyhuran, agar banyak dipuji orang. Seorang guru agama, guru ini, wah murid pengajianku 10.000, untuk apa? Apakah mereka itu beriman bertakwa? Apakah mereka itu sujud tunduk pada Allah? Nah, jadi kadang-kadang orang ini, Pak, ya, yang nama hubuzah ini suka kemewahan. Ada orang, Pak, ibadah dikurangi, tapi kalau ada pesta, ada keramaian, 17-an lah, habis-habisan. Tapi kalau untuk dakwah, malas dia nyumbang. Nah, ini hubuzah. Jadi, kemasyhuran, cinta kemewahan, cinta hiburan, musik apa itu dia tahu. Tapi kalau saya bicara Al-Quran, mati kutu dia. Apa isi Al-Quran? Apa yang kau dapat di Al-Quran itu? Bagaimana menyelamat kemudian akhir dengan Quran itu? Tidak bisa dia ngomong. Padahal dunia ini sementara aja. Sementara. Rasulullah usia 63 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Adam 900 tahun. Rasulullah, Nabi Isa 33 tahun. Rasulullah 63 tahun. Bapak sudah berapa? 62, Ustaz. Nah, itu hati-hati kita ini. Ya kan? Kita saling mengingatkan. Ke depan ini apa sih kita? Ya kan? Jadi, Bu, makin dekat kita berjalan ke pintu kubur. Ya, betul. Jadi saatnya pintu kubur. Ya belum dikapankan, sebelum disolatkan, kita siap sekarang ini. Apa? Rebut keridaan Allah. Rebut ampunan Allah. Amin. Nah itu. Lanjutkan ya. Dan ke-10 tuh. 9 tuh sahrul kalam. Banyak bicara tidak berfaedah. Banyak dusta dan lupa Allah. Jadi kalau orang bisa bicara baik untuk nasihat, dan dia mendapatkan nasihat dari ucapannya, oke. Tapi kalau berbicara ngulur ngidul iki, iya kan Pak ya? Bicara yang nggak karu-karuan, yang kadang-kadang ada di situ dusta, kadang-kadang menyinggung orang, kadang-kadang memfitnah orang. Yang ini Ustadz ya, di dalam Gurindam Ali Haji itu, barang siapa banyak berkata-kata, disitulah jalan dusta. Ya? Betul itu. Nah, tapi kalau guru atau ini tidak termasuk klasifikasi itu. Nah, jadi artinya bicara itu yang bermanfaat.
yang berfaedah untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini kalau istilahnya ini Pak, sekarang ini kan ibu-ibu tuh sering banyak terlalu banyak berbicara-bicara, berarti lebih banyak nanti ibu-ibu yang masuk neraka. jadi begini Bu, saya contohkan. Jadi pada suatu hari Rasulullah didatangi Jibril. Iya Muhammad, usirlah ahli neraka di dalam rumahmu. Rasulullah heran. Yang ada dalam rumahnya istrinya, anaknya. Jadi yang ku ampusaku wa ahlikum nar itu istilahnya. Usir. Ternyata apa Bu? Pelayannya. Pelayan Rasulullah itu apa disebut dulu Pak? Ya kan? Jadi pelayan itu apa? Datang ke istri Rasul kan ada 9 Pak. Nanti datang ke istri Rasulullah itu. Sudah masak nih Bu? Iya. Kami tadi masak di sana ini. Nggak melebihi, nggak mengurangi. Khadam nih tadi. Nanti datang lagi ke istri Rasulullah yang lain diceritakan. Akibatnya apa Bu? Yang mendengar tadi istri Rasulullah, kami tidak masak seperti itu. Kenapa beda? Akhirnya dongkol istri ini. Karena itu Jibril usir orang ahli neraka. Siapa itu? Ya Khadam itu. Karena menghasut Pak. Bukan menghasut, membicara apa adanya. Itu bicara yang benar pun itu dilarang. Ini saru kalam tadi kan. Apalagi yang tidak benar. Nah, jadi akhirnya apa? Bilang Rasulullah setelah Isya, kamu keluar dari sini. Apa salah saya Rasulullah? Kamu ini. Betul apa enggak betul? Ampuni, cium tangan, cium kaki. Ya Rasulullah ampun. Aku ngampuni. Kamu juga minta ampun pada Allah. Jadi setelah dia pergi Bu, ke pasir sana, ke belantara pasir itu Pak ya. Akhirnya apa? Ada yang menyatakan 3 hari 3 malam, ada 5 hari 5 malam yang panas terik itu Bu. Pasti waktu dia tahajud dia meninggal. Datang Jibril. Ya Muhammad, Allah berfirman untukmu. Jemput dia ahli sorga. Kenapa wahai Jibril? Karena dia minta ampun padamu. Minta ampun pada Allah dan Allah mengampuninya. Nah maka itu disebutkan Pak kalau Bapak sholat taubat. Wa may ya'mal su'an aw yajlim nafsahu summa yastaghfirillah yazidillah ghafurur rahim. Wa may ya'mal su'an, siapa yang berbuat su'an kejahatan, aw yajlim nafsahu, zalim Pak pada diri sendiri. Tahu itu buruk digawi, tahu itu yang diperintah dia tidak melaksanakan. Itu zalim Bu. Summa yastaghfirillah, dia minta ampun kepada Allah. Yazidillah ghafurur rahim, maka diperolehnya dari Allah ampunan dan kasih sayang, amblas dosa itu. Yang ke-10. Nah, yang ke-10. Hubbud dunya, cinta dunia. Padahal kalau kita membaca surah Wadduha Bu, ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada engkau hidup yang pertama, yang dunia ini. Akhirat lebih baik. Yang kemakan Ustadz ya? Iya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi itu sama itu. Jadi akhirat itu yang kita rebut. Ya kan? Ya, mungkin kajian kita ini yang dibaca dulu. Nah, ini mungkin kita tinggal 2 bait lagi. Ya, nomor waktu Ustaz. Semuanya langsung Pak ya? Ya. 18-19 ya. Ingatlah pada Raja Firaun, pegang kuasa berbilang tahun. Kibir dan ujub telah terhimpun, meruntuh batin tiada ampun. Raja Firaun mengaku Tuhan, punya pembantu Perdana Haman. Rakyat pun takut tiada aman, bagi penentang dapat ancaman. Nah ini contoh setelah Firaun ini sebagai contoh yang ini jadi apa? Bahkan ini sudah difilmkan ini. Saya ingat filmnya ini ada Ustaz 10 firman Tuhan, 10 commandment. Gimana Ustaz ini? Ini contoh yang ujub segala mengaku Tuhan ini. Jadi syirik kepada Allah yang saya sampaikan itu ada 4 Pak ya. Ada syirik di tingkat af'al, ada syirik di tingkat asma, ada syirik di tingkat sifat, ada syirik di tingkat zatullah. Syirik di af'al, Pak, apabila af'al dunia perbuatan Allah ini tidak diakui itu perbuatan Allah.
Itu orang syirik, Bu. Ya kan? Jadi kita sudah yakin inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Kami ciptakan langit dan bumi. Pertikaian antara malam dan siang adalah bukti kekuasaan kami bagi orang-orang yang berakal. Bukti kekuasaan kami berarti af'al Tuhan ini, alam ini, benda yang ada di antara langit itu perbuatan Tuhan, af'al Tuhan namanya. Nah, itu satu, Pak ya. Nah, yang kedua, Pak, syirik di asma. Makanya dalam Quran di surah Thaha walillah asmaul husna fad'u biha. Namaku itu kata Allah 99. Panggillah, fad'u biha, berdoalah dengan namaku. Kalau ibu mau kaya, Allahumma ya Allah ya Razak, ya Ghani ya Razak, berilah mali kekayaan. Kalau ibu minta ampunan, ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur. Ghaffar Ghafur itu aku pengampun, aku pemaaf. Enggak boleh, Bu, ya Allah ampuni, enggak boleh, harus nama Allah itu. Gimana dengan yang Fir'aun ini, Ustaz? Nah, jadi Pak, itu di asma, di sifat. Fir'aun ini dirinya itu kan bagian alam. Kan Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, termasuk diri kita diciptakan oleh Tuhan. Sekarang dia mengkultuskan dirinya, aku Tuhan. Dalam Quran disebutkan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan tertinggi. Jadi dia berbicara dengan siapa? Dengan Musa. Bilang Musa, Tuhanku itu bisa menghidupkan, mematikan. Aku bisa menghidupkan kalau Firaun, bisa juga mematikan. Kata Musa, bagaimana? Ambil 2 orang dalam penjara. Lihat Musa, aku mematikan. Ambil pedang, Pak, penggal lehernya. Mematikan kan? Nah, kalau kayak gitu Musa menghidupkan kayak apa? Nah, kamu bebas. Yang satu tadi, tawanan, kamu bebas. Itu aku menghidupkan. Nah, sekarang Musa bertanya, Tuhanku itu mencipta matahari dari timur ke barat. Kalau sampian betul-betul Tuhan, coba rubah dari timur menuju barat. Di situ, Bu, dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Nah, maka itu di sini ingat pada Raja Fir'aun pegang kuasa berbilang tahun, kibir dan ujub. Pak, kita sudah menyatakan kibir itu orang merendahkan dan orang tidak mengakui kebenaran. Ini Musa. Ini Fir'aun. Nah, ujub itu apa? Merasa aku yang lebih hebat, aku yang berkuasa. Ini Pak orang yang murka, laknat Allah. Bisa ditarik simpulannya, Ustaz. Nah, jadi ini mengingat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tamsil yang pertama, hindarkan maksiat atau syirik batin atau disebut penyakit dalam negeri tadi, Bu. Ya. Kita jangan wujub, jangan ria, jangan sum'ah, jangan takbur, jangan hasad, jangan hijib, hubul mal, hubul zah, syahrul kalam, jangan terlalu cinta dunia. Cintailah orang yang mengolah itu. Itu satu. Yang kedua, rasakan rasa kehampaan diri. Arti hampa diri ini itu satu aja, Pak, pegangannya, la haula wala quwata billah. Seluruh yang kita dapat lakukan itu rahmat Allah. Kita ibadah rahmat, kita ada berkeluarga rahmat, maka itu rahmat. Makanya dalam pembukaan undang-undang, Pak, 45 preambul berkat rahmat Allah. Nah, itu kan pasti ada itu. Nah, yang terakhir, jangan seperti Fir'aun yang kibir, sombong, angkuh dan wujub merasa. Dia tidak sami'na wa ta'na, tidak mendengar dan tidak melihat apa yang dikatakan oleh Musa. Akibatnya apa? Dia menentang Rasul dan menentang Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini Ustadz mungkin ditutup dengan doa, Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin, Allahumma sallim fil akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabi rasul azmain. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ighfir lana warhamna ya Ghafur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa liazwajina wa lidzurriyyatina wa lima sabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya ghani ya razzaq ya dzal jalal wal ikram. Antarzuqna rizqan katsiran kabiran wasian halalan thayyiban maqadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa jaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wan nuri arsyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara syair dan syiar pada hari ini, semoga minggu depan kita akan berjumpa kembali. Jika salah hilapnya kami mohon maaf. Mungkin nanti secara rinci kalau mau mungkin dialog-dialog setelah ya, mungkin kapan-kapan bertemu dengan Ustadz boleh pemirsa menghubungi beliau, karena beliau juga bertugas di Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Timur. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, juga buat keluarga kita, untuk mudah-mudahan kita terhindar dari azab api neraka, Ustaz ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.